Untuk saat ini aku sih cukup realistis sih ngomongin Yes. Bigetron dan juga Onyx ya memang kalau ngomongin Onyx memang kita tahu lah kiprahnya back to back champion tapi everything can happen, apapun bisa terjadi apalagi Mobile Legends game for everyone juga kalau udah masuk mid game to late game yang perlu diperhatikan. Kita bakal lihat visualisasi dari 10 hero yang sudah diamankan oleh Onyx Esports bertemu dengan Bigetron Alpha. Tapi jujur, aku tuh sebenarnya pengen lihat permainan adu retribution dari Adu Kairi dan juga retribution. Supercat. Yap. Yang sebenarnya Supercat ini kan banyak dibicarakan di seluruh Mobile Legends Indonesia. Bahkan first spot terjadi di bottom lane. No. Dan para pasukan dari Onyx kali ini mencoba untuk mendapatkan Moreno kembali. Moreno masih mempertahankan satu sosok flicker yang dia miliki dan ternyata itu terdeteksi oleh seorang Boots. Lihat, freeze lane yang terjadi bahkan membuat Boots benar-benar unggul dan Sorizo tertinggal satu level dan untuk XP laner tertinggal satu level itu mahal. Yes, out of nowhere ya, tiba-tiba Sorizo hilang, tapi nampaknya Shadow DT dikeluarkan gitu saja. Untungnya belum ada resource lain juga yang dikeluarkan dari area Suns itu sendiri. Jadi masih cukup aman sebetulnya walaupun lihat, Superfin, Airborne Evac mengarah ke arah dirinya. Nggak boleh terlalu buru-buru ya dengan killing spree Emblem. Dan juga Season Hunter yang diamankan nantinya akan berdampak dengan damage terhadap monster jungle yang dimiliki. Dan juga bagaimana nantinya damage yang dia berikan juga ke area beberapa pemain dengan adanya killing spree itu sendiri. Dan terlebih lagi kalau melihat dari area sisi Suns itu sendiri yang perlu diperhatikan, dia mengamankan karya Rapture. Kita tahu ada penetrasi yang bakal dihasilkan dari adaptif tersebut. Sehingga damage yang nantinya dihasilkan oleh Suns ini perlu diwaspadai oleh teman-teman Bigetron Alpha. Alright, tapi ini Suns akan menjadi pembunuh yang sangat berbahaya di arah backline. Dan gue melihat Suns kayaknya nggak akan peduli mau Uranus atau maupun ke arah Arlott di depan sana. Yep. Dengan adanya full penetration, bahkan sampai ke arah Weapon Master, itu akan menjadi satu sosok yang menakutkan untuk para pasukan Bigetron Alpha. Para pasukan Bigetron Alpha mereka kali ini masih terlihat belum berada di arah pit lord, sedangkan ini berbanding terbalik dengan adanya pressure yang diberikan oleh seorang Boots. Supercan, standby on position, memberikan satu bar retribution. Apakah dari Kairi mampu menuju ke arah sana sebelum terlambat? Dan bahkan adu retribution terjadi. Supercan berhasil mendapatkan satu bar retribution, tapi ternyata satu poin kill didapatkan oleh Onyx. Boots harus hilang begitu saja. Para pasukan dari Onyx mereka bahkan kehilangan dua playernya. What a play from Bigetron Alpha. Supercan berhasil mengamankan retributionnya. Yes, nggak berhenti sampai di sana. Satu buah purple buff pun nampaknya jatuh di tangan seorang Supercan. Ini membuat banyak sekali buah tangan yang dia bawa terkait pertemuannya dengan Onyx Esports di area Turtle Pit. Onyx mereka harus pulang dengan tangan kosong. Mereka harus mulai memutar otak mereka lagi untuk mencari perhitungan atau bahkan kompensasi lain atasnya kerugian yang mereka miliki di beberapa menit selanjutnya. Ini masih menit kedua. Apalagi kalau ngomongin banyaknya objektif, ini modal awal yang bagus buat Bigetron. Oh, bahkan coba lihat combo Combro Symphonial skill yang berhasil dikeluarkan oleh seorang Sans dan juga Kiboy tanpa harus adanya Kairi. Walaupun di sana Kairi mencoba untuk membantu dengan ada damage yang diberikan, tapi Symphonial skillnya lihat. Ocean Oddity, Breath of Ocean, Rough Wave-nya dikombinasikan dengan satu Iron Hulk. Dan bahkan dia memastikan dengan pelorihan itu benar-benar cantik. Kenapa? Mereka gunain skillnya satu persatu, diselesaikan skillnya, dan memastikan kalau Superfin harus ditenggelamkan di dalam Land of Dawn. Yap. Di arah top lane akan ada coba invasi yang coba dilakukan oleh para pasukan Bigetron Alpha. Yang nampaknya di arah mid lane Suns akan coba menghajar, mencoba untuk melakukan outplay, tapi nampaknya gagal. Belum memiliki damage yang cukup capable. Supercan too strong kali ini. Yes, Rockwave untuk menyelamatkan diri. Masih ada pasif dari Thalassophobic juga yang membuat dia masih survive dari serangan dua pemain Bigetron Alpha di area mid lane. Terpantau dari area sisi goldnya juga masih cukup equal ya. Tidak ada yang terlalu mendominasi. Bahkan dari kill count juga bisa disetarakan oleh teman-teman dari Onyx. Sehingga di game yang pertama kali ini masih belum ada terlalu mendominasi. Bahkan kalau kita lihat rotasi dari Bro Romber ya, terkhusus dari area sisi Kiboy sendiri. Ini dia. Ini dia Chip yang aku tunggu. Mencoba untuk melakukan steal terhadap Purple Buff. Adu retribution terjadi dan bahkan Kairi kali ini gagal mengamankan miscalculate dari seorang Kairi kali ini. Kayaknya nampaknya dia berpikir kalau misal Phantom Execution ini cukup untuk bisa mendapatkan Purple Buff. Supercan, what are you doing? Supercan seorang diri mencoba diselamatkan belakang, tapi lihat Rough Wave menutup hari dari serempak sia Supercan. No power of retribution di tangan Bigetron Alpha. Para pasukan dari Onyx mereka mencoba untuk membayar kehilangan purple-nya dengan ada satu sosok turtle. Apakah berhasil? Tapi para pasukan dari Onyx mereka nampaknya akan mendapatkan turtle ini dengan gratis tanpa ada cashback sama sekali. Bahkan cuan for life. Alright, akhirnya ada satu pertukaran tapi belum berhenti sampai di sana di mana final flash dikeluarkan gitu saja. Kairi
mendinau serangan yang diberikan oleh Super Win dengan ada satu buah Tondros yang dimiliki. Untung aja nggak ditumbangkan karena itu bisa jadi kerugian yang cukup fatal sih, karena baru aja beberapa detik sebelumnya dari area Onyx sendiri berhasil secure satu bak keuntungan di Suns. Happy birthday Moreno! Surprise attack Bapak Ibu yang membuat para pasukan dari Onyx kali ini berhasil mendapatkan satu buah poin kill. Moreno udah mulai harus aware sih. Dan bahkan kalau bisa kita lihat Cipi di arah top lane, cewek cuma nge-buying time. Karena dia tahu dia hero scaling, Saken punya power yang lebih sakit di early-nya. Dan dia bertahan dengan clear minion. Dari Saken dia juga nggak mau terlalu terburu-buru. Tahu betul ya, dua belah god lane-nya adalah pemain inti yang nantinya berkontribusi lebih lagi terkait damage. That's why cewek dan juga dari area Sakennya sendiri benar-benar sangat memperhatikan langkahnya karena conceal play nampaknya sudah mulai diaktifkan. Walaupun kedua pemain dari Bigetron Alpha mereka tahu betul untuk mundur secara teratur. Dibalas lagi di area conceal, Super Win akan coba untuk mulai menelusuri di area rumputan yang masih belum terdeteksi bau-bau dari pemain-pemain Onyx di area objektif sana. Meanwhile di bottom lane. Oh, mencoba untuk mendapatkan satu sosok Sorizo dan ternyata nampak Kairi almost is never enough. Sorizo still survive di bottom lane, tapi coba di cancel. Raven dikeluarkan, tidak terlalu berimpact sangat banyak. Dan bahkan cewek fokus ke Saken. Raven for Keyboy, dibalikkan kembali ke dan bahkan Moreno berhasil mengoplay. 3 player hilang. Onyx kehilangan 3 player, 3 pilar utama mereka. Dan bahkan di atas top lane menjadi sosok yang rugi karena turret 3 orang membuat Bigetron bebas untuk melakukan rotasi. Kairi terlalu sulit untuk ditangkap. Dan bahkan kalau bisa aku bilang ini mereka bisa invasi jungle, ngamanin jungle-nya. Karena buying time oleh Sorizo di arah bottom lane itu mahal banget ternyata. Yes, Kairi yang bisa maksimalin keadaan, hero yang cukup lincah juga akhirnya bisa membayar 3 nyawa teman-temannya. Walaupun secara general tuh masih belum bisa untuk menutupi kerugian yang dialami oleh Onyx atas hilangnya objektif auto turret juga yang harus tumbang. Turtle terakhir sudah mulai dipantau oleh kedua belah jungler dan bahkan Keyboy udah mulai coba untuk menarik area satu buah member yang dimiliki oleh Bigetron Alpha. Terlalu sustain, membuat Keyboy harus mundur lagi ke area belakang, tapi nampaknya oke, bakal saudara Raven dari seorang Suns di depan sana. 2 poin kill akan didapatkan. Bahkan di sisi sebaliknya Suns mendapatkan Turtle. Mencoba melakukan outplay, Moreno mundur ke arah belakang. Moreno apatnya from Saken. Gagal mendapatkan seorang Keyboy. Suns gila, Suns mendapatkan 2 poin kill, 1 Turtle. Dan itu bener-bener di luar dari nalar. Karena mungkin bisa kita bilang Suns itu bisa di-cancel sama adanya Final Slash. Itulah salah satu keunggulan yang dimiliki dari Arlott. Tapi ternyata Final Slash tadi nggak berimpact dan Suns dengan Petrify-nya. Dia menutup dari seorang Super Win, membuat Super Win nggak bisa mengeluarkan Final Slash. Dan itu menjadi momen untuk seorang Suns. Yes, which is itu bagus banget buat Onyx yang akhirnya bisa menyesuaikan diri. Bahkan dengan adanya pergerakan tersebut, gold yang mereka pegang kendali. Dan lihat Iron Hook bakal dibuka lagi dengan area satu buat Farman Force juga mengarah ke area satu, pemain harus tumbang, super can down. Tanpa adanya pertukaran, lihat tadi satu item yang kalau bisa kita tilik yang diamankan oleh Suns adalah Genius One. Terlebih dahulu kita tahu betul power penetrasi yang dihasilkan oleh Suns ini yang harus perlu diwaspadai oleh pemain-pemain Bigetron Alpha. Terlebih lagi rerumputan ini dari pegang kendali oleh Suns yang dimana ini bakal enak banget nantinya untuk unpredictable move dan serangan-serangan kejutan terkhusus yang nantinya mengarah ke area Saken nih. Karena kalau ngomongin Saken hingga dengan detik ini sebetulnya belum terpick off. Ya, Saken belum terpick off, malah dia yang berhasil mendapatkan 2 poin kill. Ini agak cukup berbahaya untuk para pasukan dari Onyx. Dan lebih tepatnya ini berbahaya untuk seorang Kairi. Kalau dia terlalu dive in dan miscalculate, dia akan bisa ditumbangin dengan sangat cepat. Tapi kalau melihat dari para pasukan Onyx dengan ada 2000 gold yang diunggulkan, ini akan menjadi sosok yang berbahaya ketika di arah objektif nanti. Kenapa? Pergerakan goldnya walaupun berbeda 2000 tidak terlalu banyak, tapi mereka bakal coba di all in kah? Dari Sorizo bakal coba untuk memberikan sedikit surprise, tapi di sisi sebaliknya Super Ken akan selalu ngebuka boost karena dia nggak terlalu takut dengan presence dari seorang Suns. Dan mungkin ini adalah alasan kenapa dia menggunakan Baxia. Dia tahu kalau ada hero semacam fighter atau hero semacam kayak assassin, itu akan bisa membuat Suns bebas dan mendapatkan keunggulan sangat mahal. No power of retribution, apalagi sekarang jungler butuh banget posisi tersebut. Lihat CP, di atas sana Kairi nggak akan meninggalkan sedikit pun power of objective. Tapi Sorizo bakal coba untuk memberikan sedikit pressure. Kairi mundur ke belakang, surprise attack akan coba terjadi. Tampaknya gagal untuk bisa masuk ke dalam, langsung ada console gaming yang diberikan oleh para pasukan Bigetron Alpha. Dibalaskan oleh seorang console dari Keyboy. Masih coba untuk bertahan, tapi Suns gagal mendapatkan Moreno dan survive. Akan coba dibalikan kembali keadaannya. Kairi bertahan di depan sana. Cewek bebas masuk. Dan bahkan mancing mania mantap. Take overload yang diamankan Kairi. Dan bahkan mereka menutup dari Baxia. Super Win gagal
Ken. Dan Moreno mencoba bertahan. Ting bukan permen, Ting bukan Miscreant. Kairi akhirnya ter-take down. Yes, double kill berhasil diamankan sebelum kematian dari seorang Kairi yang terjadi di area sisi mid lane. Bagaimana setup dari seorang Suns dengan Rockwave yang berfokus ke area lini pertahanan belakang yang dimiliki oleh Bigetron Alpha. Itu yang dimanfaatkan oleh Onyx untuk akhirnya mencuri karya Retribution's power yang dimiliki oleh seorang Kairi. Dengan ada setup seperti itu, Onyx akhirnya berhasil menghancurkan inner turret yang dimiliki oleh Bigetron Alpha. Bigetron Alpha mereka berada dalam posisi yang sangat-sangat tidak diuntungkan. Lord memang belum ter-enhance dan power untuk charge-nya pun tidak ada. Tapi dengan adanya mid lagi Civi Keyboy udah aku bilang langsung dia terbakar. No, Palo Slash. Langsung pada saat dikeluarkan begitu saja, tapi Kakak mendapatkan cewek. Kata everybody, ada Putis coming. Dia bisa terlalu sakit, udah ke belakang, belum dia dikeluarkan. Sakit still survive, tapi nampaknya baru pasukan dari Onyx. Mereka berhasil menutup Saurizo. Again and again, Sas. Benar-benar dia fokus dan dapat satu poin kill lagi. Dan lagi Keyboy mana untuk kemenangan CP. Yes, benar sekali. Too much CC atau crowd control yang hadir dari Onyx yang membuat Bigetron Alpha yang hanya mengandalkan karya satu pemain saja dengan Purify-nya sulit untuk bertahan dari setup teamfight yang dibentuk oleh pemain-pemain Onyx itu sendiri. Dengan ada Lord, ini cukup mahal dan bahkan dampaknya sangat-sangat positif bagi Onyx Esports karena lihat semua inner turret berhasil dipangkas oleh mereka. Dan ini mempengaruhi terkait item yang sudah mulai tertinggal di angka 6.000 untuk networknya. Karena lihat Feather of Heaven sudah mulai dikantongi oleh seorang cewek. Starlilm Sight sebagai item pertama, disusul lagi dengan Holy Crystal. Ini yang membuat cewek mampu untuk berkontribusi damage melalui adanya Zaman Force dan juga Synchro Visions yang dia buka. Dan perlu diperhatikan juga di mana dari Saken sendiri ini bisa menjadi bom waktu sebetulnya. Karena hingga detik ini belum ter-pick off. Terlebih lagi dengan area Blood of Despair dan juga Malefic War, damage yang diberikan sudah maksimal. Alright, udah terlihat potensinya, tapi Keyboy belum terlalu terburu-buru. Arunho macam mana mantap lah di Hanurano siap menjadi pilihan utama, tapi saat Matinai dan gagal Moreno Saturday berhasil membuat Terrify Gaming, tapi sakit dari pasangan Arunho apati for nothing. Gak ada damage yang dikeluarkan, mereka kehilangan 3 playernya, bahkan coba fokus di arah bottom lane. Para pasukan dari Onyx, mereka tidak peduli apapun yang terjadi. Ini bencana! Para pasukan dari Onyx, mereka mengungguli hingga 8.000 gold, dan mungkin Lord berikutnya akan di tangan dari Onyx. How come Bigetron Alpha bisa melakukan satu pencurian take over Lord dengan kondisi jungler mereka adalah jungler frontliner. Tidak seperti Kairi yang bisa melakukan sedikit penyelinapan ke arah backline dari pasukan Bigetron Alpha. Ya, terlebih lagi hero melee mereka bisa menghindari serangan yang datang dari Moreno sih. Itu yang mungkin jadi isu kenapa Moreno benar-benar nggak diberikan space yang luas banget untuk bisa mendeliver dari damage. Terrifying ya karena beberapa pemain Onyx yang memang bisa terbilang lincah ya dari area Suns, dari Keyboy-nya itu sendiri. Dan terlebih lagi di Lord kedua nih, Lord yang sudah memiliki power enhance. Teman-teman dari Onyx bahkan berhasil mengambil karya 2 base turret ketika Lord ini berhasil disecure oleh Kairi. Ini bakal jadi momentum yang bagus banget buat mereka, tapi kita bakal lihat bagaimana power retribution dari Super Ken. Karena kalau ngomongin dari perbedaan level, ini akan mempengaruhi bagaimana damage retribution nantinya masuk. Mengingat Kairi sudah memasuki level maksimal. Oke, Kairi sudah berada di level 15, tapi yang mungkin harus diperhatikan dari Suns adalah dia tadi bisa mengoplay. Bakal ada conceal gaming terjadi, dapetin satu point kill kembali Arlo Kella, dan Suns mencoba untuk melakukan Soringa ke arah belakang. Lalu ada Postman Blackheart, looking for wipe out. Sorry, seorang kiri, tadi menemani. Sorry, akan coba ditumpahkan, tapi Blackheart masih mania mantap. Oh my god, Iron Hope from Keyboy, looking for wipe out. Bigetron Alpha terwipe out. Onyx Esports take the K1. Onyx Esports mengamuk dengan kemenangan 1-0 di